Hari ini aku mau cerita lagi tentang hati hamba. Sebagai orang Kristen, kita pasti mengenal banyak hamba Tuhan. Dan kita semua mengerti apa arti hamba Tuhan. Cuma kadang-kadang ya kita menemukan orang yang mengaku melayani Tuhan, tapi perbuatannya tercela. Ya sama mungkin dengan kalau kita lihat murid-murid Yesus. Yudas dirasuki roh lain, iblis, sehingga dia tega menjual Yesus. Kalau kita itu betul-betul punya rasa takut akan Tuhan, pastinya kita tidak akan melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Kita sebagai hamba Tuhan bisa aja jatuh dalam berbagai hal. Ada teman saya juga yang melayani. Sambil menangis dia bercerita sama aku kalau dia mendapat pelecehan dari pendetanya. Pendeta yang memimpin pelayanan mereka. Lagi-lagi pelecehan dan pelecehan. Kenapa sih sudah punya istri juga masih juga? Gak bisa tahan lihat perempuan. Sebagai hamba Tuhan mestinya bisa mengendalikan diri, mengendalikan nafsu seksualnya. Yang lebih menajiskan lagi, menjijikan banget itu, dia melecehkan anggota tim pelayanannya sendiri. Ini hati hamba yang seperti apa ya? Saya nggak ngerti ini. Sudah sampai sejauh ini saya nggak ngerti. Lalu saran saya buat teman saya ini, kamu keluar aja dari pelayanan itu. Pelayanan yang tidak sehat buat kamu. Karena kamu akan merasa tertekan ketika kamu terus ada di dalam circle yang itu. Tuhan kalau mau bawa kamu, Tuhan kalau mau pakai kamu, berbagai cara untuk Tuhan bawa kamu. Kamu lihat aku. Aku tidak melayani di gereja karena aku bukan siapa-siapa di gereja. Aku cuma jemaat biasa. Tapi kalau Tuhan yang bawa, aku juga terkagum-kagum. Kok bisa ya Tuhan bawa aku terbang segini jauhnya? Saya nggak nyangka loh Tuhan mau pakai aku seperti begini. Saya nggak pernah bayangkan. Saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah punya angan-angan cita-cita untuk melayani seperti begini. Tapi kalau saat ini saya ada di titik ini, semua karena Tuhan. Jadi saya bilang dia, gak usah khawatir, mendingan kamu ikut aku. Kalau kamu ikut aku, banyak jiwa yang membutuhkan Tuhan, yang mencari Tuhan. Ayo, ikut saya. Daripada kamu tertekan dan membuat kamu akhirnya tidak melayani sama sekali. Karena sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu,
rasanya tuh rendah banget ketika kita dilecehkan sama laki-laki. Itu rendah banget rasanya harga diri kita. Harga diri kita udah diinjak-injak. Karena laki-laki ini, kebanyakan laki-laki yang melakukan ini, otaknya taruh di dengkul. Gak mikir, coba kalau anaknya yang dilecehkan atau istrinya yang dilecehkan gimana? Gimana perasaannya? Atau saudara perempuannya yang dilecehkan, ibunya yang dilecehkan, bagaimana perasaannya? Hei, orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, yang suka melakukan pelecehan, sadar. Kamu hamba Tuhan atau hamba iblis? Saya tahu kamu nonton video ini. Kita berbeda provinsi memang. Tapi saya tahu kamu ngikuti VT saya juga. Kamu di Jakarta, saya di Jawa Tengah. Bertobatlah. Ternyata bukan teman saya aja yang dilecehkan. Ada beberapa anggota tim juga yang dilecehkan dia ini. Cuma istrinya tuh backup dia. Istrinya merasa bahwa suaminya tuh pendeta yang baik. So istrinya nggak tahu bejatnya suaminya seperti apa. Heran juga ada istri-istri yang belain suami salah tapi dibelain. Kalau udah ngomong pelecehan tuh emosi saya tuh rasanya Karena itu hal yang menjijikan sekali. Dan membuat trauma. Kadang orang tuh melayani Tuhan tapi hatinya tidak benar. Kadang-kadang kalau nggak di pelecehan, di duit, di mamon. Pikirannya ke mamon. Melayani Tuhan apakah harus dibayar coba? Kamu bukan full timer yang hidupnya terus di situ. Kamu kan hidupnya bebas, bukan full timer, cuma sebagai hamba Tuhan biasa. Ya harusnya tidak menuntut hak lah. Cari duit itu bukan di ladang Tuhan. Di ladang Tuhan tuh cari jiwa. Kalau cari duit, bisnis aja. Gak usah jadi hamba Tuhan. Atau kerja gitu. Bisa dapat gaji yang banyak. Bukan jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh kita bersyukur aja dikasih kesehatan. Wah, luar biasa Tuhan. Tuhan baik. Kita dikasih kesehatan aja udah ucap syukur. Nafas kita yang kita tidak bayar ini, terima kasih Tuhan. Jangan nuntut yang bukan hakmu. Ada hamba Tuhan yang teriak-teriak minta saweran, minta duit. Aduh, memalukan sekali. Kita hidup aja udah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tidak pantas lah kita menuntut sama Tuhan, itu nggak pantas.
Tidak banyak. Banyak orang menjadi hamba Tuhan itu motivasinya berbeda-beda. Terutama yang nomor 1, ranking 1 itu ya mamon. Banyak yang seperti itu. Saya pernah dimintain sama satu orang hamba Tuhan, jadi dia hubungi tim saya, tolong supaya Ibu Linda bisa menyampaikan firman Tuhan di persekutuan doa hamba-hamba Tuhan. Oke, tanggal sekian, tanggal 26 kayaknya waktu itu. Oke, saya oke aja, ya boleh. Saya di bulan depan soalnya, jadi saya masih bisa ngatur schedule-nya. Lalu minggu depannya dia kontak lagi, tolong kalau bisa Ibu Linda siapkan cindera mata buat hamba-hamba Tuhan, ada 60 orang. Kemudian siapkan lagi amplop satu orang 50.000. Kemudian siapkan nasi dus 60 dus. Wah, betul-betul saya jengkel sekali. Saya voice note ke orangnya. Kamu minta saya ngisi, saya sudah tidak minta PK loh. Saya setiap bawa firman Tuhan gak bawa minta PK. Saya tidak minta PK. Saya tidak terima PK. Kenapa kok masih banyak menuntut dari saya? Saya bukan perusahaan. Saya hamba Tuhan yang biasa aja. Kok mintanya semua dari saya? Saya bukan donatur. Kok mintanya sama saya? Aneh. Tapi itulah yang terjadi. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang mengaku hamba Tuhan tapi sebenarnya enggak. Ada lagi yang mengaku hamba Tuhan, bagi-bagi sembako, dia cari donatur, ternyata buat kantong sendiri. Itu yang kasih sembako ke hamba-hamba Tuhan itu dia bilang itu murtadin semua, padahal itu hamba Tuhan di persekutuan doa hamba-hamba Tuhan. Dia videoin, dia bilangin itu murtadin, padahal enggak, itu hamba Tuhan semua. Dia cuma cari duit buat kantongnya sendiri. Kalau orangnya ketemu sama saya dia enggak berani deh. Sekarang YouTube-nya udah di blend, sudah enggak bisa aktif ya, dan semua hamba Tuhan di sini juga udah tahu dia seperti apa, jadi ya akhirnya malu sendiri. Ya itulah hati manusia ya. Harusnya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita ya. Kita sehat, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita nggak mungkin bisa sehat. Kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Kok kita masih melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan, yang membuat Tuhan kecewa. Itu nggak benar deh kalau kayak begitu. Motivasi kita dalam melayani itu apa? Kalau motivasi kita untuk sungguh-sungguh buat Tuhan, jangan cari duit di sini. Kalau tujuan kamu melayani Tuhan supaya kamu bisa noel perempuan di dalam tim ataupun ya yang dekat dengan kamu salah besar. Nanti murka Tuhan yang turun atasmu kalau kamu berpikir seperti begitu. Takut akan Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Lagu ini aja mengingatkan kita banget. Kita semua hidup tuh ada batasnya. Lakukan yang baik-baik aja. Jangan lakukan hal yang mengecewakan Tuhan. Oke, ketemu lagi di cerita kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.